Ratu. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Rafi dari kelas 10 RPL. Saya akan menjelaskan tentang pesisir, tentang ekosistem dan pantai. Pesisir adalah daerah yang tidak lebar namun panjang. Panjang pesisir sendiri bisa mencapai hingga ratusan meter. Di pesisir sendiri terdapat beraneka macam biotik dan vegetasi karena adanya timbal balik sehingga menyebabkan sebuah ekosistem. Ekosistem pantai dan pesisir terdiri dari 3 macam, yaitu hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove merupakan hutan yang digunakan untuk mencegah abrasi pantai. Ciri dari hutan mangrove biasanya berada di daerah air payau atau tawar. Selain itu, cirinya terdiri dari semak dan pohon yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Selain itu, dalam satu area mangrove terdapat berbagai macam jenis spesies mangrove lainnya. Adapun komponen ekosistem pesisir dan pantai adalah sebagai berikut. Komponen ekosistem pesisir dan pantai terdiri 4 golongan. Pertama adalah produsen. Produsen terdiri dari fitoplankton, algae, dan semua tumbuhan yang berbiologi untuk menghasilkan makanan yang kedua, yaitu konsumen primer. Primer sendiri terdiri dari hewan laut, herbivora yang memakan hewan laut, kemudian dan konsumen sekunder yang terdiri dari hewan karnivora yang memakan hewan-hewan laut lainnya. Dan yang terakhir ada samurai yang terdiri dari bakteri dan yang lainnya. Manfaat dari sistem pantai salah satunya untuk menjadi tambahan garam, dan selain tambahan garam juga dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti yang ada di sini, yaitu wisata pantai Wonokuto. Salah satu ciri ekosistem pesisir dan pantai yaitu memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga dengan baik. Yang dimaksud dengan garis pantai adalah suatu wilayah yang membatasi area daratan dan lautan. Ekosistem pantai dan pesisir yang baik adalah garis pantainya terjaga dengan baik dan permanen. Perkenalkan, nama saya Denny Kusuma dari kelas 10 RPL, ingin menjelaskan tentang ekosistem kebun. Ekosistem kebun adalah ekosistem buatan manusia yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Umumnya area kebun biasanya ditanami budaya. Ciri-ciri ekosistem kebun diantara lain tidak terbentuk secara alami tapi dibuat oleh manusia. Keanekaragaman flora dan fauna rendah. Tumbuhan yang ditanami sesuai keinginan manusia. Tanaman budidaya berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Biasanya hewan dalam area kebun merupakan hewan peliharaan atau hama pengganggu. Ekosistem kebun terdiri dari abiotik dan biotik. Contoh komponen abiotik adalah batu, tanah, dan ranting. Dan contoh komponen biotik adalah tanaman cabai-cabayan dan tanaman kacang merah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
kelas 10 RPL. Ini menjelaskan tentang ekosistem tambak. Tambak merupakan kolam yang dibangun di desa Pasang Surut dan digunakan untuk memelihara bandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kusuma dari kelas 10 RPL. Ingin menjelaskan tentang ekosistem tambak. Tambak merupakan kolam yang dibangun oleh di daerah Pasang Surut desa dan digunakan untuk memelihara ikan bandeng, utang laut, dan hewan air lainnya yang bisa hidup di air payau. Air yang masuk ke dalam tambak berbagai besar berasal dari laut saat terjadi pasang. Kebutuhan air tawar dipenuhi dari sungai yang bermuara di laut. Manajemen yang baik akan berpengaruh positif terhadap kebersihan untuk tambak. Manajemen yang baik akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha tambak. Pengertian sistem tambak dan fungsinya berdasarkan pengelolaan tambak yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mendapatkan air pasok yang bebas hama penular dan logam berat yang berbahaya. Tambak dapat menampung air dan mempertahankan kedalaman sesuai yang diinginkan, tidak rembes, mengeluarkan limbah dengan tingkat pigmen dan bahan organik terlaut yang rendah, dapat menjaga keseimbangan proses mikrobiologis menggunakan bahan kimiawi obatan yang aman bagi manusia dan lingkungan, dan menebar benih yang sehat. Lokasi tambak umumnya terletak di sawah, suatu ekosistem pesisir yakni hutan mangrove. Karena itu dalam pembangunan tambak yang berkelanjutan, maka lingkungan alam hutan mangrove tidak terdapat banyak diubah, dirusak, sehingga peran penting mangrove sebagai jalur hijau dan dipertahankan. Komponen penyusun ekosistem tambak terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari ikan dan udang yang ada di dalam tambak, dan komponen abiotik terdiri dari air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Terima kasih dari penjelasan dari sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julus. Sungai merupakan salah satu jenis ekosistem yang ada di bumi. Ekosistem dapat ditemukan di setiap sungai yang ada di muka bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Ekosistem berarti komunitas organik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. Ekosistem sungai merupakan tempat berinteraksi dari komponen pembentuk. Komponen pembentuk dikategorikan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Kutip dari National Geographic, komponen pembentuk biotik adalah seluruh organisme hidup yang membentuk sistem. Komponen ini terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sementara komponen abiotik adalah segala benda mati pada ekosistem. Kemudian termasuk pula cahaya, suhu rata-rata, jenis air, dan lainnya. Komponen pembentuk ekosistem sungai ini bisa berbeda-beda.
antara sungai dan sungai lainnya. Hal itulah yang masing-masing ekosistem sungai memiliki keunikan dan khasnya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why always in the morning? Walking around like your brain young. They ain't tryna tell you what to do. We're tryna play it cool. Baby, I am playing for your rules. Ada Dewi Kalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balai Sema Anhanis dari kelas 10 RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah ekosistem buatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tumbuhan yang dibudidayakan dalam ekosistem sawah yang umumnya merupakan produk pertanian seperti padi sebagai sumber makanan manusia. Menurut buku Ilmu Pengetahuan Alam yang disusun oleh Wahono Widodo, Vita Rahmadiarti, dan Siti Nurul Hidayati, sebenarnya padi bukan hanya sumber makanan bagi manusia, melainkan juga bagi makhluk hidup lainnya. Salah satu contohnya adalah serangga. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya aliran energi dan materi dari padi ke beberapa makhluk hidup lain yang mengakibatkan menurunnya jumlah makanan pokok manusia. Banyaknya serangga yang datang mencari makanan pada ekosistem sawah justru mengundang kehadiran katak pemangsa serangga. Akibatnya para petani juga harus berhadapan dengan katak yang banyak berada di sawah. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas pertanian para petani. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani melakukan berbagai macam cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi jarak antar satu tanaman padi dengan padi yang lainnya untuk mencegah tanaman padi dari hama wareng yang akan mudah timbul apabila padi ditanam berdekatan. Yang kedua, sengaja melepaskan hewan pemakan hama seperti laba-laba untuk memakan hama wareng hingga ular untuk memakan tikus sawah yang sangat mengganggu. Memasang orang-orangan di area persawahan untuk menakut-nakuti burung yang suka singgah di atas tanaman petani. Yang keempat yaitu memberi pupuk dengan kualitas bakteri khusus yang akan memberikan nutrisi sekaligus menyediakan proteksi lebih bagi kalian. Yang ketiga yaitu sengaja melepaskan Yang ketiga yaitu sengaja melepaskan hewan pemakan hama seperti laba-laba untuk memakan hama wareng hingga ular untuk memakan tikus sawah yang sangat mengganggu. Yang keempat yaitu memasang orang-orangan di area persawahan untuk menakut-nakuti burung yang suka singgah di atas tanaman petani. Yang keempat yaitu memberikan pupuk dengan kualitas bakteri khusus yang akan memberikan Tanganmu kita HIV. Yang ketiga, memasang orang-orangan di area persawahan untuk menakut-nakuti burung yang suka singgah di atas tanaman petani. Yang keempat yaitu memberikan pupuk dengan kualitas bakteri khusus yang akan memberikan nutrisi sekaligus menyediakan proteksi lebih bagi tanaman padi dari serangan hama. Yang kelima yaitu memberikan pupuk kimia dan yang sesuai dengan takaran agar tidak merusak ekosistem sawah. Komponen biotik ekosistem sawah. Komponen biotik ekosistem sawah. Balai. Komponen biotik ekosistem sawah. Komponen biotik ekosistem sawah terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan peranannya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen produsen bersifat menghasilkan makanan bagi makhluk hidup lain. Adapun contoh dari komponen produsen seperti padi dan rumput. Kemudian komponen konsumen adalah komponen makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi dan mendapatkan makanan dengan bergantung kepada makhluk hidup lainnya maupun produsen. Beberapa contoh makhluk hidup yang berada di dalam komponen konsumen seperti belalang, ular, dan burung. Sementara komponen pengurai merupakan organisme yang dapat mengurai makhluk hidup lain yang sudah mati.
Adapun contoh dari komponen pengurai seperti cacing, seperti baleni. Flora teluk. Adapun contoh dari komponen pengurai seperti cacing, jamur, dan bakteri. Yang kedua yaitu komponen abiotik ekosistem sawah. Komponen abiotik pada ekosistem sawah terdiri dari beberapa unsur seperti cahaya matahari sebagai energi utama yang dibutuhkan dalam keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian komponen tanah sebagai penyedia unsur hara dan penopang akar tumbuhan. Selain itu juga terdapat komponen abiotik lainnya seperti udara, suhu, dan kelembaban. Sekian Sekian penjelasan ekosistem sawah dari saya ya. Sekian penjelasan ekosistem sawah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.